Kita ke Kominfo sekarang, Pak Semi. Kalau tadi Pak Alfon sempat menyebutkan bahwa banyak sekali situs online atau situs judi online yang masih bertebaran. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, sebenarnya seperti apa sih untuk datanya terakhir itu? Seberapa banyak sebenarnya? Semenjak saya jadi dirjen, jadi tahun 2016 bulan Oktober itu sampai sekarang itu ada 558.359 per tadi jam 5 sore yang kita tutup. Jadi itu kalau dari bulan setiap bulannya itu rata-rata 12.300. Nah itu rata-rata ya, itu kadang-kadang ada 1.000 yang kita tutup, ada juga 400, ada 300, tapi tiap hari kita tutup. Tadi seperti dijelaskan Pak Alfon, memang ini pemain-pemain ini kan mereka kebanyakan dari luar. Tidak ada yang nggak berani, kalau dari dalam pasti sudah ada yang kejadian Lampung itu polisi langsung bereaksi, langsung cepat itu. Nah, masalahnya ini mereka tuh di luar negara yang di luar itu, di sananya mereka tuh legal gitu loh. Ada di Indonesia-nya tidak legal, jadi akhirnya kita harus mencari dan menutup. Seperti yang makanya kalau yang ilegal itu memang kita langsung tutup. Tapi kalau yang legal makanya kita harus daftar. Tapi judi itu tidak termasuk hal yang bisa didaftarkan karena undang-undangnya melarang, ada undang-undang anti judi dan juga ada KUHP. Oke, oke. Jadi memang kita Tapi begini kan ada lomba-lomba cepat-cepatan dengan para pemain, dia mudah sekali mengganti namanya karena mereka sudah punya sistemnya itu. Tapi gini Pak Semi, apa sih sebenarnya definisi dari judi online ini? Karena kan takutnya ada yang kemudian berkamuflase begitu ya. Sebenarnya ini judi online, tapi kemudian disebutnya ini game. Jadi membedakannya itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Kalau dari Kominfo sendiri? Kalau menurut undang-undang perjudiannya sendiri itu adalah melibatkan uang secara langsung. Nah ini ada kemarin juga, jadi kalau ada taruhannya ada langsung uang langsung, bukan permainan, dan itu ada belinya masangnya uang, nggak, bukan bicit tuh. Itu pokoknya dari undang-undang perjudian sangat jelas. Nah, kalau permainan ini memang ini yang kita kemarin waktu ada laporan masyarakat langsung kita suspend dulu karena mereka bilangnya permainan gaple, permainan kartu. Nah, itu tapi waktu kita selidiki itu ada hadiah. Nah, ini kan orang bilang, loh kok ada hadiahnya? Ini yang kita lagi, makanya kita kirimin surat. Selama kita mengirim surat, kita mensuspend dulu, kita blokir dulu, minta penjelasan dari 6 penyelenggara, kan ada 17 sistemnya, tapi ada 6 penyelenggara. Dari 6 penyelenggara yang kita surati, hanya 1 yang memberikan klarifikasi. Nah ini yang lainnya tidak. Nah, berarti ya itu, nah ini berarti ada mereka takut-takut, dan itu semua dari luar. Mereka kita tetap tutup. Yang satu ini ada perwakilan di Indonesia, kita panggil langsung dan dia menjelaskan, oke, kalau kita minta diperbaiki, nggak boleh ada hadiah. Kalau memang permainan nggak boleh ada hadiah. Itu kira-kira. Pak Alfons, boleh minta tanggapan Anda? Berarti kalau bisa membedakan games dan juga situs judi online atau aplikasi judi online ini berarti perbedaannya di hadiahnya itu begitu ya Pak ya? Kalau dari undang-undang dari Pak Semi tadi kan melibatkan langsung uang. Kalau di fisik ya, undang-undang fisik lagi main kartu ada uang ketangkep ya itu judi gitu. Tapi kalau misalnya di online gitu kan susah kita melihat secara fisik kan karena orangnya juga secara online. Nah jadi mungkin secara definitif kita katakan saja bahwa kalau misalnya dia bisa mendapatkan chip, membutuhkan uang, mendapatkan chip, lalu chip itu sesudah dia menang dapat diuangkan kembali, ya udah itu harusnya logikanya itulah judi online. Itulah yang disebut judi online. Yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang begitu, kenapa sih sulit sekali untuk memberantas judi online ini? Secara teknologi memang ketika diblokir gitu akan semudah itu untuk langsung membuat kembali? Ya, ini masalah internet. Internet itu kan domain itu unlimited, ada miliaran. Jadi kita metode blacklist itu hanya memblacklist apa yang sudah kita lihat nggak bagus kan. Lalu mereka tinggal membuat domain baru yang nggak pernah ada gitu loh. Jadi itu akan selalu kalah kalau metode blacklist. Kalau mau yang galak metode whitelist, tetapi itu semua akan teriak. Metode whitelist itu seperti metode apa? Whitelist itu semuanya nggak boleh kecuali yang aku bilang boleh gitu. Kalau blacklist itu kan semuanya boleh kecuali yang aku bilang nggak boleh. Jadi misalnya ceritanya sekarang ada 1 miliar domain, semuanya boleh.
Lalu kita blacklist, yang ini nggak boleh, dalam sebulan ada 100 juta. Yang kita blokir masih ada 900 juta yang boleh, artinya banyak. Tapi kalau metode whitelist, 1 miliar ini nggak boleh. Nah aku tentuin satu boleh gitu. Itu bisa teriak semua. Oke, ada metode blacklist dan juga whitelist. Pak Semi, kalau Kominfo berarti menggunakan masih yang blacklist atau bagaimana? Ada sudah mulai memikirkan metode whitelist ini? Kita menginter blacklist. Kalau whitelist itu berarti ya kita, banyak sekali yang nggak bisa beredar di Indonesia, termasuk yang legal. Itu yang susah. Jadi artinya yang boleh masuk ke Indonesia hanya yang contohnya yang terdaftar PSE mamanya. Jadi hanya 10.000 yang bisa diakses yang sekarang ini namanya. Itu nggak mungkin karena kan banyak juga tadi yang Pak Alfon bilang miliaran. Jadi kita memang menggunakan metode blacklist. Ya itu risikonya karena kalau kita menggunakan internet di Indonesia itu menggunakan whitelist, kita benar-benar nanti banyak sekali yang protes ya. Kayaknya keterbatasan tidak ada negara di dunia ini yang pakai whitelist karena terlalu galak. Oke. Sampai saat ini Pak Semi, pemerintah atau Kominfo sendiri kan sudah sampai 500 juta situs yang sudah diblokir ya. Tapi memang sudah lebih ya Pak ya. Dan bahkan kalau tidak salah Menkominfo Pak Joni G. Plate sempat menyebutkan bahwa dari Kominfo sendiri memiliki cyber drone ini bekerja berpatroli sampai 24 jam. Seperti apa kemudian upaya yang saat ini dilakukan? Apakah memang cukup hanya dengan cara memblokir saja untuk memberantas ini atau ada cara lain tidak sih Pak? Ini memang harus bekerja sama semua pihak. Tadi Pak Alfonso memberikan suatu suatu masukan yang bagus ya. Jadi memang merubah budaya masyarakat. Jadi juga dari ada penegakan hukum. Kalau kami kan hanya membatasi yang di ruang digitalnya ya. Tadi dengan cara memblokir ya. Kalau yang lainnya ya mungkin Dr. Effendi punya, karena dari regulatornya bagaimana ya. Tapi kalau yang sekarang undang-undang yang ada sekarang ya hanya dengan itu. Makanya kami juga melakukan literasi dan juga mungkin dari dakwah agama juga mengingatkan bahwa ini memang tidak baik buat kita. Oke, tapi selain cyber drone ini, apakah mungkin dari pemerintah ini memiliki mungkin sistem khusus begitu Pak, yang setengah dikembangkan untuk bisa memblokir lebih mudah atau mendeteksi lebih mudah jika nanti ada satu situs yang diblokir, kemudian meng-create yang baru lagi, ini bisa langsung lebih gampang di-trace gitu? Ya ini yang kita harapkan dari Pak Alfon kalau ada cara-cara lain, karena kalau kita mau namanya filtering itu namanya deep inspection. Kalau deep inspection itu pertama yang sudah dienkripsi itu juga nggak mudah. Kalau dia HTTPS namanya itu nggak bisa kita buka. Bisa sih, tapi akhirnya harus kebuka semua yang ada di internet harus bisa dibuka. Nah itu artinya sebuah teknologi yang sangat canggih ya untuk membaca semua termasuk yang di internet. Kita HTTPS saja begitu ada temper aja, ada man in the middle langsung ada alert. Belum kita lihat, kalau kita lihat makanya metode kita adalah laporan masyarakat, kita lakukan patroli yang mencarinya secara otomatis ya, bukan lagi orang ya, itu sudah ada mesin. Karena tadi begitu mereka resolve yang namanya domain baru, itu kita nggak kenalin tuh, cari lagi itu. Apalagi dia belum di-publish di sistem pencari, itu kita agak susah itu, perlu waktu. Nggak akan ketemu itu. Oke, silakan dikomentari Pak Alfons, mungkin ada saran? Mesinnya Kominfo yang baru itu sudah bisa ngeblok IP, ya kan? Nah, mungkin itu akan lebih efektif lagi. Jadi diidentifikasi saja server IP-nya dari mana, sumber dari server dari judi online ini, IP itu saja diblok. Tidak bisa menjamin 100%, tapi at least akan membuat pengelola judi online itu akan lebih susah. Dia harus berpindah-pindah IP server. Berpindah IP itu sangat sulit, lebih sulit daripada berpindah domain. Jadi itu salah satu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Terus ada hal lain lagi yang cukup menarik kalau boleh saya usulkan. Judi-judi online ini banyak yang menyusup ke situs-situs swasta maupun pemerintah. Jadi di mana kalau kita ngeklik iklan, dia akan masuk yang konyolnya menyusup ke situs-situs instansi pemerintah, ada di daerah atau di mana-mana. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung adalah
kekurang disiplinan dari adminnya mengelola servernya. Ya, kalau boleh saya usul, mungkin Kominfo juga mempertimbangkan, pokoknya jangan pandang bulu apakah itu swasta, apakah itu pemerintah, kalau memang sudah disusupi judi online, domainnya diblokir. Sebenarnya aku bukan bertujuan untuk menghukum atau apa, tetapi supaya ini mendidik, supaya adminnya disiplin. Kenapa kamu bisa disusupi iklan judi online? Kenapa page-nya bisa dimasuki? Karena kamu ceroboh, kamu nggak melakukan update, tidak melakukan hygiene security yang baik gitu loh. Nah, dengan blokir ini menjadi pelajaran dan prosesnya sudah diblokir lalu mereka memperbaiki. Nah, disitulah mereka belajar sehingga makin lama bagi iklan-iklan judi online yang menyusup ke situs-situs ini juga akan makin sulit. Jadi ada dua, pertama blokir IP-nya, yang kedua blokir domainnya, even mau domain instansi pemerintah, tapi kita umumkan dulu, mulai saat ini kita akan blokir ya, dan jelas waktu blokir kasih lihat nih situsnya nih, ada judi online, nih ada judi online-nya. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Menjadi pembelajaran, pertama itu blokir IP-nya, kemudian yang kedua juga bisa mempertimbangkan untuk memblokir domainnya begitu ya. Domain situsnya. Dia tidak berdosa tetapi dia disusupi. Betul. Kita akan minta bagaimana tanggapan Pak Semi, apakah mungkin ini diimplementasikan? Namun usai jeda, kami akan kembali saat lagi.